ya. Terima kasih masih banyak saya sudah diberikan kesempatan. Salam kenal dulu ya, mungkin, biar enak gitu ya, kita kenalan dulu. Ini, saya waktu itu dapat, awardee di tahun 2022 ya, teman-teman ya. Langsung kuliah gitu ya. Jadi begitu lulus 1 bulan kemudian langsung kuliah gitu ya. Nah, saya punya latar belakang ini beragam ya, jadi, LPDP terima beda-beda jurusan, bisa ya. S3 saya beda jurusan dan diterima ya, jadi saya S1-nya hukum, S2-nya manajemen, S3 pendidikan ya, menarik ya. Saya, tadi sudah disebutkan ya, suka menulis gitu ya, terutama buku bacaan anak, kemudian juga menyunting gitu ya, menulis esai, dan sekarang, ketertarikan saya mulai ke meneliti ya, teman-teman ya, dan juga mengelola beberapa inisiatif di Papua Barat. Nah ini buku yang tadi sudah diceritakan sedikit oleh Angel ya, jadi ini semacam cerita pendek tapi masuk dalam kumpulan buku gitu ya, judulnya eee, Sintike dan Sasi Laut di Raja Ampat. Kebetulan saya tinggal di Sorong, yang kalau kita ke Raja Ampat kaya dengan tradisi Sasi, kalau kita ke belakang ke, masyarakat Moi itu ada Sasi, nah tapi bahasanya menjadi egek ya. Jadi Sasi itu larangan untuk mengambil hasil laut dan hutan gitu ya, dalam jangka waktu tertentu. Itu ya teman-teman ya, jadi bagian dari konservasi masyarakat adat gitu ya. Siapa tahu nanti mau baca bukunya ini online, nanti saya kirim linknya. Jadi promosi ya, ini gratisan. Baik teman-teman, saya langsung saja ya. Beberapa hal yang saya sudah sebutkan di awal tadi, jadi pertimbangan itu maksudnya begini ya teman-teman ya. Ya nanti boleh japri, japri ke panitia boleh, nanti saya kirimkan linknya ya. Jadi sekali lagi ada banyak pendekatan menulis esai gitu ya. Kemudian kalau saya saran teman-teman pelajari aja beragam itu, kemudian nanti sintesis sendiri ya. Jadi menemukan simpulan-simpulan sendiri dan mulai menulis dengan apa yang teman-teman rasa paling nyaman. Begitu ya teman-teman ya. Dan saya pikir esai ini salah satu hal yang penting, tetapi isian registrasi juga penting gitu ya. Jadi dia dua hal yang saling melengkapi begitu ya. Baik, teman-teman saya kembali lagi ya. Itu beberapa hal awal dari saya. Seandainya nanti saya terlalu cepat, boleh diingatkan ya teman-teman ya. Oke, saya akan berbagi dua hal gitu ya. Yang pertama adalah bagaimana kita memahami pertanyaan esai. Yang kedua kita akan bicara soal struktur esai, gitu ya teman-teman. Saya ulang ya. Yang pertama adalah memahami pertanyaan esai. Yang kedua struktur esai, gitu ya teman-teman. Nah, di dalam contoh-contohnya nanti kita langsung akan melihat esai-esai teman-teman ya, gitu yang sudah kirim. Saya comot-comot beberapa. Tentu saja saya tidak masukkan namanya biar tetap konfidensial ya. Saya tidak masukkan namanya, tapi kita sama-sama bisa belajar dari contoh-contoh yang sudah ada gitu ya. Bagaimana teman-teman? Oke? Kalau oke boleh jempolnya ya, emoticon ya. Oke, baik. Ada satu, ada dua, terima kasih banyak. Jadi itu ya teman-teman ya, dan saya senang sekali kalau bisa interaksi ya. Jadi salah satu caranya adalah dengan sering-sering bertanya begini ya, teman-teman. Ya, kalau mau on cam juga boleh ya, biar saya bisa lihat. Tidak juga tidak apa-apa. Kuotanya mau habis, Kak? Oh iya, boleh. Ya, jadi bebas saja. Oke, saya langsung mulai dengan memahami pertanyaan. Dan ini nanti kalau ada yang ingin berbagi, saya persilahkan ya, teman-teman ya. Oke, kita mulai dengan memahami pertanyaan. Kalau menurut teman-teman, ini kan pertanyaan standar LPDP ya. Menulis komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia gitu ya, teman-teman. Syaratnya adalah 1.500 sampai 2.000 kata. Oke, teman-teman, ini pertanyaan pertama saya ya. Jawabannya harus berapa banyak, teman-teman? Mau di kolom chat juga boleh ya. Ya, ada yang mau cerita? Ini pertanyaannya kira-kira bertanya tentang apa saja? Ada yang mau berbagi? Saya persilahkan ya. Biar saya nggak ngajar sendirian nih.
Ada teman-teman? Oke, jadi sekali lagi pertanyaan tadi itu adalah satu pernyataan satu pertanyaan tapi ada 3 bagian ya, yang ditanyakan. Gitu ya teman-teman. Yang pertama adalah komitmen, yang kedua adalah rencana pasca studi, dan yang ketiga adalah rencana kontribusi. Ditulis dalam 1.500 sampai 2.000 kata. Gitu ya teman-teman ya. Sampai di sini cukup jelas? Kalau cukup jelas boleh jempol. Oke, jelas ya? Boleh tidak menulis di bawah 1.500? Tidak boleh. Udah jelas. Aturannya jelas ya. 1.500 sampai 2.000 kata. Oke. Tapi saya juga punya tips. Saya punya tips ya. Kalau saya dikasih 1.500 sampai 2.000, saya akan memilih 1.500. Ada yang mau berbagi kenapa memilih yang sedikit? Ada yang mau cerita kira-kira? Ada yang memilih seperti saya 1.500? Ada teman-teman? Ya, kalau saya simpel saja ya. Sedikit tapi berbobot. Terima kasih. Biar nggak capek bacanya dan to the point. Nah, ini menarik ya. Akan ada banyak sekali esai yang dibaca. Kalau ya gimana Kak? Oh ya, saya kira mau ngomong. Ada banyak sekali esai yang dibaca oleh reviewer, maka jika dia lebih sedikit, itu mempercepat waktu ya buat reviewernya baca, sehingga dia bisa go through semua tulisan kita. Gitu ya, itu yang ada di kepala saya. Karena saya mau mereka membaca seutuhnya gitu. Meresapi tulisan saya, maka saya pilih 1.500. Apakah 1.500 tidak akan banyak pertanyaan? Ya banyak pertanyaan juga gitu ya. Jadi 2.000 banyak pertanyaan sama 1.500 sama nggak? Sama aja. Cuman 1.500 menurut saya jadi titik yang membuat esai kita benar-benar punya peluang dibaca tuntas ya. Wah ini lebih sedikit nih saya baca dulu ya. Wah kan menarik. Gitu ya. Jadi posisikan diri teman-teman sebagai reviewer. Itu tips saya ya. Tapi mau ikuti boleh, tidak apa-apa. Itu yang pertama. Oke, nanti ada pertanyaan, bagaimana kalau sudah kepingin nulis kebablasan? Nah, itu gunanya outline ya. Nanti kita lihat. Jadi bikin outline dibatasi. Oke, saya lanjut ya. Oke, ini sudah punya gambaran semua, 1.500 kata, 2.000 kata, 3 pertanyaan atau 3 bagian yang harus dijawab. Maka kita jawab satu-satu ya, teman-teman ya. Oke. Jelas ya. Di sini ada 3 pertanyaan. Oke. Maka yang kita jawab berapa teman-teman? 3 bagian ini yang dijawab. Di luar itu ya tidak perlu diceritakan. Itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan sudah punya gambaran. 3 hal ini aja kita fokus. Oke, saya lanjut. Oke, pertanyaan pertama. Komitmen kembali ke Indonesia. Kira-kira teman-teman kita kalau diartikan, teman-teman ada yang mau berbagi nggak? Maksudnya komitmen kembali ke Indonesia itu apa? Ada yang mau berbagi di kolom chat? Boleh ya, saya sambil minum dulu ya. Bagaimana dengan yang dalam negeri, Kak? Oke, ini berarti pertanyaan ya, bukan pernyataan ya. Bagaimana dengan yang di dalam negeri? Baik, saya tanya dulu teman-teman. Maksudnya apa komitmen kembali ke Indonesia menurut teman-teman? Komitmen untuk berkontribusi bagi Indonesia tujuannya. Oke, misalkan ini dari Ben ya, itu tujuannya maksudnya komitmen kontribusi bagi Indonesia. Ada lagi yang lain? Silakan teman-teman. Oke, ini bekerja di Indonesia. Oke, siap mengabdi di Indonesia. Oke, ada lagi teman-teman? Oke, output pasca studi. Oh, ini menarik, sudah pakai kata output ya. Jadi logical process ya, atau logic model ya. Input, proses, output, outcome, impact. Ya. Ada lagi yang lain? Oke, baik. Teman-teman, biar mudah, bagaimana kalau kita ubah bahasanya menjadi kenapa mau kembali ke Indonesia? Kak, kalau yang sudah sekolah di Indonesia gimana? Kenapa mau kembali ke daerah asalmu?
gitu ya. Kenapa mau kembali ke daerahmu gitu ya. Misalkan kalau saya dari Sorong, kuliah di Bandung, sudah lulus, saya balik ke Sorong. Pertanyaan saya, gitu ya. Pertanyaannya, kenapa mau kembali ke Indonesia atau daerah asal? Gitu ya. Jadi pertanyaan komitmen kembali ke Indonesia, saya ubah bahasanya menjadi kenapa Kakak Ben mau kembali ke daerah asal Kakak Ben berada sekarang. Misalkan seperti itu ya. Jangan dijawab sekarang. Ini contoh aja. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Oke, langsung kita akan lihat, teman-teman. Yang selanjutnya adalah, seperti saya bilang dari awal, teman-teman, ingat, kalau menulis, reviewer akan baca banyak sekali esai. Pertanyaan saya pada teman-teman, kalau nulis esai, yang memudahkan reviewer atau yang menyulitkan mereka? Menurut teman-teman. Memudahkan, Kak. Oke, memudahkan ya. Sekarang pertanyaan saya. Kalau pertanyaannya tadi saya ubah menjadi komitmen kembali ke Indonesia kita ubah menjadi kenapa kembali ke daerah asal? Pertanyaan saya pertama, kira-kira daerah asalnya kita sebutkan nggak? Atau tempatnya kita sebutkan nggak? Iya, Kak. Oke, disebutkan tempatnya. Mari kita cek jawaban teman-teman. Ya gitu ya. Oke, sebentar ya, saya perlihatkan ya. Anak saya baru masuk sebentar. Oke, teman-teman, kita lihat ya. Oke, ini salah satu teman-teman kita menulis komitmen kembali ke Indonesia. Dalam hal ini, saya nggak tahu kemana. Apakah ada yang bisa menebak dia mau balik kemana dengan gampang? Gampang ya? Mau ke Garut. Nah, gitu ya. Jadi sudah jelas bahwa dia mau ke Garut. Pertanyaan saya kedua, kenapa dia mau ke Garut? Nah, sama aku Veronica dan Dwi Anda datangnya. oke. Kenapa dia mau ke Garut atau balik ke Garut? Karena kebutuhan, Kak. Ingin berkontribusi buat Garut. Iya. Kenapa berkontribusi buat Garut dari data ini? Karena masih kurang dokter spesialis Iya, anak. good. Makasih banyak, Rit. Karena tidak atau kurang dokter spesialis anak, ada kasus anak di situ ya. Jelas disebutkan. Makanya dia mau balik ke Garut. Gampang ya, komitmennya saya mau balik ke Garut karena ada persoalan kurangnya dokter spesialis anak. Sampai sini cukup jelas, teman-teman? Jelas ya? Cukup jelas atau bingung? Jelas, Kak. Jelas ya? Jelas. Oke. Kalau gitu saya lanjut lagi. Silahkan, kalau yang ini dia mau balik kemana? Dan kenapa dia mau balik? Silahkan teman-teman, ditebak. Ini Sidoarjo, Kak. Oke, terima kasih ya. Mau balik ke Sidoarjo ya. Pertanyaan saya, kenapa mau balik ke Sidoarjo? Punya ide, inisiasi. Iya, karena sudah bikin kegiatan yang untuk ini yang meningkatkan kesadaran pada isu kesehatan. Jelas ya teman-teman ya? Halo? Jelas ya? Oke, cukup jelas ya. Baik, saya lanjut lagi yang ketiga. Teman-teman, kira-kira dia mau kemana? Muncul tidak daerahnya dan kenapa? Mau ke Wajo, Kak. Mau balik ke Wajo. Kenapa mau balik ke Wajo? Oke, saya sambil minum ya. Silahkan teman-teman. Kenapa mau balik ke Wajo? Kakak kita ini. Minimnya pengetahuan masyarakat. Oke. Misalkan minimnya pengetahuan masyarakat ya. Ada lagi? Jantung. Oke. Ya. Ada lagi yang lain teman-teman? Membangun pelayanan jantung terpadu. Oke.
membangun pelayanan jantung terpadu. Teman-teman bisa lihat, ternyata di Wajo, dia bisa jadi dokter jantung pertama di Republik ini. Wajo nggak ada dokter spesialis jantung, itu di atas. Kebayang ya? Oke, sampai sini cukup jelas teman-teman ya. Dia mau ke Wajo. Tapi ada juga yang bikin sesuatu yang sifatnya global ya, dalam arti melihatnya tidak daerah, tapi melihatnya negara ya. Coba kita lihat yang ini ya teman-teman. Oke, kalau orang ini dia akan kemana? Dia akan kembali kemana? Terlihat tidak? Tidak terlihat, Kak. Iya. Ke Ada lagi Indonesia. yang lain? Iya, dia ke Indonesia ya, di bagian bawah ya. Dia ke Indonesia, tapi kita we don't have any clue ya, dia mau ke Indonesianya kemana, gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Tapi kita tahu kenapa dia mau balik ke Indonesia walaupun belum disebutkan dengan jelas dia mau ke daerah mana. Kalau saya menjadi dirinya, saya akan ya udah kasih masuk mau kemana gitu. Lebih mudah ya kita menangkap isunya. Sampai di sini dulu untuk pertanyaan komitmen kembali ke Indonesia. Kenapa Anda kembali ke tempat Anda? Sudah terjawab? Kalau sudah boleh emoticon teman-teman. Ah mantap, terjawab, gampang ya. Jadi nggak usah cerita, oh ini ya udah cerita aja gitu. Oke, terjawab, mantap. Kalau terjawab, saya lanjut ke pertanyaan kedua. Masih ingat pertanyaan kedua apa? Oke, cukup mind blowing nggak? Ya, ini saya minta maaf, saya pakai pendekatan yang sederhana aja, biar saya juga gitu ya. Rencana. Oke, ini rencana pasca studi. Oke, ada yang mau berbagi? Itu maksudnya apa? Silakan, teman-teman. Rencana setelah selesai lulus kuliah. Oke, rencana setelah selesai lulus kuliah. Terima kasih banyak, Kak. Ada lagi yang lain? Kontribusi apa yang akan dilakukan pada daerah tersebut setelah selesai pendidikan? Kontribusi apa yang dilakukan pada daerah tersebut setelah pendidikan? Terima kasih banyak, Kak. Ada lagi yang lain? Rencana jangka pendek dan panjang setelah lulus studi. Makasih banyak, Kak Reza. Rencana jangka pendek panjang setelah lulus studi. Baik, teman-teman. Bagaimana kalau kita sederhanakan aja? Kira-kira rencana pasca studi, itu kalau kita pakai bahasa mudah itu apa ya? Misalkan saya balik gini. Setelah pulang ke kampung masing-masing, mau bikin apa? Gitu ya. Sampai sini cukup jelas? Nah, itu. Mau ngapain? Mau bikin apa? Kalau misalnya di Tanah Papua biasa begitu ya. Kok mau bikin apa kalau sudah pulang? Gitu ya, teman-teman ya. Mau bikin apa sih? Gitu ya. Oke. Kira-kira mau bikin apa, teman? Nah, kita akan lihat. Kira-kira dari jawaban-jawaban ini, ketahuan nggak orang-orang ini mau bikin apa? Boleh kita lihat? Agak pusing lihat bapaknya menerangkan. Baik, saya harus gimana biar nggak pusing? Balik kantor. Oke. Saya ulang ya. Berarti mau ngapain kita setelah balik ke kampung kita? Nah, dari pernyataan-pernyataan teman-teman ini kita akan lihat. Ini teman-teman ini mau ngapain gitu ya. Nah, gampangnya gitu ya. Oke, pertanyaan pertama. Kira-kira ini kakak kita yang menjawab pertanyaan ini mau melakukan apa atau mau bikin apa? Silakan teman-teman. Mau buka polimata. Oke, mau buka polimata. Ada lagi yang lain? Mau sosialisasi. Ya, mau sosialisasi. Ada lagi yang lain? Baksos gratis. Oke, bakso gratis. Dengan kata lain, kakak tadi rencana setelah lulus ada 3 hal, ada 3 aktivitas, atau ada 3 kegiatan yang dilakukannya. Sampai di sini sudah punya gambaran, teman-teman?
Jelas ya? Sangat jelas ya? Baik. Kita akan lihat. Kakak selanjutnya mau bikin apa ya? Nah, kita bisa lihat. Kalau ini dia menarik. Dia pakai apa ini ya? Pakai sequence ya. Jadi lebih mudah diikuti. Silakan teman-teman. Walaupun ini dalam bahasa Inggris, saya pikir teman-teman bisa ikuti ya. Silakan. Ini yang pertama dia mau ngapain? Ada teman-teman? Ada yang bisa jawab? Melanjutkan pengembangan apa ini? Solar power plant itu apa ya? Oke, makasih banyak. Jadi dia bekerja kembali mengembangkan solar power plant project ya, teman-teman ya. Oke, ada lagi teman-teman yang dia mau lakukan? Ada lagi? Dia mau bangun yang berkelanjutan karena Ya. dia sekolahnya Ya, silakan read dulu. dia mau membuat program yang berkelanjutan, yang jangka panjang, yang akan mengurangi resiko dari kesalahan dan Soal lingkungan ya. lingkungan. Ya. Oke, makasih banyak Rit. Jadi ada dua hal besar yang kalau dia bekerja kembali, yang dia mau lakukan apa gitu ya teman-teman ya. Jadi itu adalah apa yang dia mau lakukan. Sudah jelas ya, kita akan lihat. Yang ketiga dari esai ini kira-kira terlihat tidak mau melakukan apa gitu ya. Silakan teman-teman. Menjadikan program dokter keliling. Ya, makasih banyak Kak. Jadi dia mau bikin program dokter spesialis keliling. Mungkin jika sebelumnya dokter ya, tapi ini dokter umum maksud saya. Dia membuat dokter spesialis keliling gitu ya. Terus ada lagi nggak yang lain? Kita bisa lihat di sini. Ada peran-peran apa yang dilakukan selain dokter keliling, dokter spesialis keliling ya? Ada yang bisa... Mentorship. Oke, pada ada nakes. mentorship atau bimbingan pada nakes sejawatnya ya. Ada lagi nggak yang lain? Paling bawah. Alhamdulillah. Advokasi, Dinkes. Ya, jadi dia bikin ya artinya dia akan mengadvokasi dinas-dinas atau ini ya bagian pemerintahan. Ini yang akan dilakukan oleh kakak kita yang mau jadi dokter spesialis ya. Baik, saya lanjut lagi. Oke, ini yang selanjutnya terkait dengan apa yang mau dilakukan oleh kakak kita. Ini dia pakai urutan ya, ada first, secondly, terus kemudian in the long term, itu teman-teman bisa ketemu nanti dia mau bikin apa dengan mudah ya. Oke, kakak ini mau bikin apa teman-teman? Yang pertama ada di firstly. Meningkatkan kesadaran akan finansial. Oke, itu ya sederhananya. Yang kedua apa ya teman-teman ya? Membangun bisnis keluarga. Bangun bisnis keluarga ya teman-teman ya. Yang pertama tadi itu bangun bisnis ya, keluarga. bangun Ketiga bisnis dosen. keluarga. Ya, dan ketiga dia mau jadi dosen ya, gitu ya teman-teman ya. Iya. Kurang lebih seperti itu. Bagian pertama tadi dia namakan programnya menarik ya. To Infinity and Beyond and Gerakan Satu Nuraga gitu ya. Jadi dia membungkus kegiatannya menjadi Gerakan Satu Nuraga. Tapi kalau sebelumnya dia membungkusnya menjadi dokter keliling. Kalau saya sarankan dokter spesialis keliling ya. Nanti disingkat apa gitu. Silakan. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu, teman-teman. Jelas? Pertanyaan nomor 2. Jelas. Sangat jelas? Jelas? Very clear. Oke. Teman-teman yang lain bagaimana, teman-teman? Cukup jelas? Kalau cukup jelas, boleh jempolnya ya, biar saya tahu. Oke, baik. Jadi, Kak, sudah... mau ada pertanyaan. Oke, silakan. Tadi kan yang setelah yang dijelasin itu kan di komitmen itu ada
beberapa yang menjelaskan tentang problem solving ya. Kalau saya lihat kayak ada masalah di suatu tempat, terus dia berikan solusinya, terus dengan solusi itu untuk lebih mumpuni gitu kasarnya, untuk bisa, makanya harus dia sekolah gitu, dan akhirnya setelah sekolah dia punya kita punya plan untuk after sekolah ini. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah plan yang kita tulis di rencana setelah studi ini harus berkaitan dengan masalah yang kita angkat di komitmen tadi itu? Seperti itu. Oke, baik. Makasih banyak ya. Terima kasih banyak Kak Diah kayaknya ya. Oke, yang mungkin pertanyaannya kalau saya rangkum adalah apakah rencana pasca studi harus berangkat dari isu permasalahan yang kita angkat gitu ya, atau ada irisannya atau ada benang merahnya. Baik, saya kembali dulu ke pertanyaan pertama gitu ya. Pertanyaan pertama ini yang saya mau tekankan ke teman-teman adalah teman-teman bisa lihat polanya, mereka menyebutkan nama kotanya, nama daerahnya gitu ya. Yang terakhir nama Indonesia, kalau saya saran sebutkan nama kotanya dan harus sebutkan juga alasan kenapa Anda balik sebagai wujud komitmen ya. Kenapa? Misalkan kita bisa lihat beberapa tuh sudah menjelaskan ini ada persoalan dan ya saya perlu, kalau belajar itu kan selain mendalami ilmu kan kita sebenarnya mau melakukan sesuatu ya. Kan nggak belajar demi belajar aja gitu ya. Pasti ada, selalu ada. Nah itu yang dipakai. Sehingga kalau menyambung ke Kakak Diah tadi, saya selalu menyarankan persoalan yang teman-teman angkat ya sebaiknya segaris dengan apa yang mau teman-teman ambil biar ceritanya mudah gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Saya ulang ya. Jadi kalau teman-teman mengangkat masalah apa, maka itu segaris dengan jurusan atau bidang atau rencana pasca studi yang teman-teman mau ambil. Kenapa? Biar mudah ceritanya gitu ya. Mudah-mudahan sudah terjawab. Kak Diah. Baik, saya lanjut lagi ke pertanyaan. Ya, saya mute dulu ya, teman-teman. Pertanyaan rencana pasca studi apakah sudah terjawab? Clear? Oke, udah ya. Tadi komitmen sudah terjawab. Yang kedua, rencana pasca studi sudah terjawab. Teman-teman kita sudah memberi contoh. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Rencana kontribusi di Indonesia, boleh ada yang berbagi? Ini maksudnya apa ya? Sumbangsih apa yang akan kita berikan kepada Indonesia setelah menyelesaikan studi? Oke, terima kasih banyak Kak. Sumbangsih apa yang akan kita berikan setelah kita sudah lepas dari studi? Ada lagi yang lain mungkin teman-teman? Indonesia dapat apa setelah kita selesai? Indonesia ini dapat apa setelah kita selesai nih? Ada lagi yang lain teman-teman? Dari rencana kontribusi tadi, apa dampak untuk Indonesia? Ya, terima kasih banyak Kak Umar Sarif. Ini menarik sekali ya. Jadi langsung mengaitkan dengan sebenarnya teman-teman di rencana pasca studi sudah menuliskan mau bikin A, bikin B, bikin C, bikin D. Maka rencana kontribusi bisa kita maknai dengan ini ya. Tadi saya menyambung saja ke Kak Umar Sarif, tampaknya kita sepaham. Apa manfaat atau apa dampak dari aksi atau kegiatan atau program atau aktivitas yang teman-teman sudah ceritakan mau dilakukan atau mungkin merupakan perpanjangan dari yang sudah pernah teman-teman lakukan kemudian nanti dikembangkan. Apa manfaat atau dampaknya? Sampai di sini kita boleh sepaham teman-teman? Jelas ya? Jadi Ulangi Kak. Oke, saya ulangi ya. Jadi kan tadi di rencana pasca studi teman-teman bilang saya mau bikin A, bikin B, bikin C. Nah, maka di rencana kontribusi bicara manfaatnya A apa, manfaatnya B apa, manfaatnya C apa. Sampai di sini cukup jelas teman-teman? Boleh saya ulang slide-nya? Oke. Saya ulang ya. Oke, kalau terlalu cepat. Baik.
Oke, rencana kontribusi di Indonesia bisa kita maknai dengan ini ya. Apa manfaat atau dampak dari aksi yang tadi teman-teman sudah mau lakukan itu yang tadi kita lihat. Saya mau jadi dokter keliling, saya mau bikin program apa tadi itu ya, dan yang lain-lain. Itu apa manfaat dan dampaknya. Sampai di sini cukup jelas teman-teman? Jelas, Kak. Kak Dayu, izin. Ya, silakan Red. Kak Dayu itu seperti hasilnya Kak, kalau yang pertanyaan ketiga itu dari semua rencana-rencana itu, terus nanti diminta kira-kira goals-nya apa gitu ya, hasil yang didapat dari program-program itu Kak? Seperti begitu Kak, Kakak? Ya, jadi mungkin nanti kita akan lihat logic model ya. Logic model itu ada input, ada aktivitas atau proses, ada output ya, gitu ya. Nanti di sebelah output ada outcome sama impact gitu ya. Nanti kita akan lihat. Nah, jadi yang tadi Rit baru tanya hasil tuh kita bisa bilang di output, outcome, impact. Tapi nanti kita lihat satu-satu ya. Lebih saya sederhanakan menjadi manfaat aja ya. Mau manfaat jangka pendek, menengah, panjang, boleh ya. Tapi saya akan kasih lihat. Oh ya, Rit, makasih. Sampai di sini dulu teman-teman, kita bisa maknai seperti itu tidak menurut teman-teman? Lebih mudah dipahami ya? Kalau lebih mudah boleh jempolnya. Oke, baik. Karena lebih mudah, maka saya beri contoh ya teman-teman ya. Oke. Disclaimer selanjutnya adalah rencana pasca studi dan rencana kontribusi bagi Indonesia itu sesuatu yang nyambung gitu ya. Nyambung. Jadi kalau rencana pasca studinya nggak tahu mau ngapain, nggak bisa ujuk-ujuk cerita kontribusi gitu ya. Dan ini juga, kedua ini juga nyambung dengan tempat. Kita itu mau kemana, karena ada masalah di situ, kemudian mau bikin apa, menyelesaikannya, kemudian apa dampaknya, kurang lebih gitu ya. Jadi tiga hal ini nyambung, sambung, menyambung menjadi satu gitu ya. Bahasanya seperti itu. Baik, saya kasih contoh ya menurut teman-teman. Kita coba pelajari, karena nyambung, maka kita lihat. Salah satu contohnya seperti ini. Misalkan ya, kita lihat, ini orang, ini kakak dokter ini mau jadi spesialis mata. Dia menceritakan dia mau bikin ini, bikin itu, bikin yang mana gitu ya. Silakan teman-teman, boleh disimak lagi. Dokter ini mau bikin apa saja, boleh diperhatikan. Boleh, ada yang mau menyebutkan yang pertama mau bikin apa teman-teman? Yang pertama mau buka layanan polimata. Oke, polimata. Yang kedua mau bikin apa? Pengadaan ruang operasi khusus mata. Oke. Oke, itu kita anggap satu aja ya, pelayanan polimata dan pengadaan ruang operasi mata ya. Kan itu masih satu ini ya, Kak. Yang kedua, dia mau bikin kalau kita lihat sosialisasi ya. Kerjasama juga. Sosialisasi. Menjalin kerjasama rutin. Oke. Pelatihan ya, dan pelatihan ya. Oke. Terus ada lagi teman-teman? Ada lagi? Sosialisasi ke masyarakat tentang gejala katarak. Oke, kita Baksos. bisa ya, misalkan ada baksos, kemudian itu ya, kerjasama dengan pihak swasta gitu-gitu ya. Oke, teman-teman, saya tanya misalkan kepada teman-teman ya. Kira-kira kalau orang itu mau bikin polimata dan ruang operasi mata, karena ada persoalan bla 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 bla, nanti kalau ada polimata nanti begini-begini. Nah, pertanyaan saya, kira-kira apa dampaknya kalau ada polimata beneran terjadi di tempat itu? Kira-kira menurut teman-teman? Penurunan angka kebutaan atau penyakit mata. Oke, penurunan angka kebutaan ya, atau penyakit mata ya, teman-teman ya. Ada lagi yang lain? Akses berobat lebih mudah, tidak perlu keluar daerah lagi. Oke, ada lagi yang lain, teman-teman. Ada lagi?
Gratis ini kayaknya. Gratis ya, menekan biaya. Oke, teman-teman. Ya. Oke. Kita ya. Oke. Iya. Saya mute dulu ya, teman-teman ya. Kita akan lihat ya. Oke, menekan biaya operasi. Kita akan lihat ya. Saya kasih lihat ya, misalkan ya. Pertama adalah peningkatan, dampaknya adalah peningkatan aksesibilitas pelayanan mata karena buka gitu ya. Nih, tadi ini kurang high ya, hal ini gitu ya. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Tadi kakak kita juga sudah menjawab, Kak, nanti buta aksaranya turun. Buta aksaranya. Buta karena kataraknya turun. Itu sudah ada yang pertama ya. Yang kedua tuh, manfaat sosialisasi gitu ya. Harapannya masyarakat tercerahkan, dengan begitu juga angkanya akan turun. Buta karena katarak ya, karena ada preventif kan. Dan yang terakhir kita bisa lihat ya, peningkatan pengetahuan masyarakat itu membuat mereka mencari perawatan dan tidak menunda-nunda. Gitu ya teman-teman ya. Sampai di sini saya mau tanya, cukup jelas? Jelas banget, Kak. Oke, jelas sekali ya. Jadi rencana pasca studi dan rencana kontribusi itu nyambung. Jadi kalau ini cerita ABC, maka di sini cerita ABC, kelanjutannya, dampaknya. Sampai di sini ada pertanyaan? Butuh contoh lagi kayaknya. 2 lagi tah. Ya, saya kebetulan nggak nyiapin contoh ya, tapi Biar kurang makin lebih. analisis, makin apa ya, ngeh gitu. Oke, jadi contohnya seperti ini ya. Saya kasih contoh saja seperti ini, tidak pakai contoh kasus lagi, tapi menggunakan konsep saja ya teman-teman ya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Pertanyaan esai LPDP itu kalau saya, ini menurut saya terus terang sangat subjektif, tapi komitmen pasca studi, komitmen kembali ke Indonesia itu bicara soal rumah, gitu ya. Terus nanti rencana pasca studi bicara mau bikin apa, ini dari input sampai proses. Kemudian kontribusi bagi Indonesia bicara soal outputnya apa, outcome-nya apa, kalau mau ditambahin impact-nya apa, gitu ya teman-teman ya. Sehingga kalau saya sederhanakan menjadi 2 hal ini bicara soal apa, rencana pasca studi, misalkan mau bikin dokter keliling, maka butuh dokter standby, perawat standby, ada modul misalkan mau ada obat gitu, terus dia akan jalan keliling gitu, seminggu berapa kali atau sebulan berapa kali gitu, terus nanti di sini outputnya setahun tuh ada berapa banyak program dia lakukan, berapa banyak masyarakat dapat, berapa banyak edukasi yang terjadi, dampaknya apa, misalkan masyarakat jadi lebih sehat dan yang lain-lain gitu ya. Dampak besarnya apa, misalkan kalau masyarakat sehat ada peningkatan kesejahteraan dan yang lain-lain gitu ya teman-teman ya. Sehingga kalau saya rangkum menjadi seperti ini ya. Komitmen kembali ke Indonesia, sudah di rumah di daerah Indonesia, mau bikin apa, ini yang rencana pasca studi, apa manfaatnya adalah kontribusi bagi Indonesia. Sampai di sini teman-teman cukup jelas? Oke. Sudah punya gambaran ya, itu semua saling terhubung saja sebenarnya. Baik, oke, saya minta maaf saya ini ya, baik. Ya, minta maaf slide-nya nggak saya bagikan. Nanti boleh nonton YouTube-nya ya, sepertinya ya, baik. Oke, teman-teman, itu ya, jadi 3 hal itu jawabannya nyambung. Ingat, pertanyaannya 3 itu, maka dijawab 3 itu. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Jangan tiba-tiba ada kebanggaan terbesar dalam hidup saya, misalkan gitu ya, itu nggak ditanyakan gitu ya. Oke, teman-teman ya. Jadi jawab saja yang perlu dijawab. Oke, kalau sampai di sini tidak ada pertanyaan, kita ke bagian kedua dari presentasi saya.
yaitu bicara soal struktur esai ya teman-teman ya. Baik, sampai di sini dulu saya cek dulu apakah ada pertanyaan sambil saya minum ya. Silakan. Kak, bisa tanya, Kak? Oh, boleh, silakan. Iya. Kalau contoh-contoh yang tadi Kakak tampilkan itu kan lebih kepada giving back to masyarakat ya, untuk ke society ya. Kalau misalkan esainya kita dia misalkan ada seorang dia kerja di sebuah perusahaan, terus kalau dia giving back sama perusahaan yang ada di Indonesia, itu bisa nggak sih Kak? Atau dia lebih kuat kepada masyarakat? Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Saya balikan lagi ya, teman-teman. Mau kuliah S2 di mana? Di Indonesia apa di luar negeri? Saya tanya dulu nih. Oke, misalkan, ya gimana, Rit? Misalnya orangnya pingin keluar gitu. Oke, saya tanya lagi. Kalau keluar negeri, kira-kira LPDP perlu bayar berapa buat kita sampai lulus 2 tahun? Kalau Fulbright ke Amerika 1 miliar ya. Kurang lebih ya, more or less 1 miliar. Kalau dalam negeri, ya mungkin 300 sampai 500 juta lah ya. Baik. 300 sampai 500 juta atau 700 sampai 1 miliar. Anggap saja itu investasi LPDP buat kita. Pertanyaan saya ya, kalau saya ini, atau saya balik ke teman-teman ya, kalau teman-teman ini adalah orang yang meminjamkan uang pada saya atau memberikan pada saya cuma-cuma, pertanyaan saya, apakah mau kontribusi saya hanya untuk perusahaan saya saja, atau mau lebih luas? Saya balikan ke teman-teman. 1 miliar. Nangkap. Lebih luas, Kak. Ya, sudah tangkap ya? Ya, makasih, Kak. Sama-sama. Lebih luas pasti. Jadi pasti mencari yang punya dampak kontribusi lebih luas. Terutama kepada masyarakat pasti ya. Karena jelas, kecuali kita pakai dana pribadi, mau kemana aja boleh. Tapi kurang lebih seperti itu. Cara berpikirnya kita balik lagi. Kita balikan lagi. Gitu ya. Kalau saya ada di situ. Ada lagi yang mau tanya? Ya, Kak, izin bertanya. Boleh, Kak. Silakan. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Lucia Andriani. Masih menyambung tadi yang dampak secara lebih luas. Jadi posisi saya saat ini memang tidak bekerja, dan di IC saya untuk rencana studi itu karena saya apoteker, saya menjelaskan. Jadi ketika saya nanti karena saya belum ada posisi bekerja, jadi saya ada kemungkinan untuk menjadi dosen, untuk bekerja di industri atau bekerja di klinik dan komunitas gitu ya, Kak. Nah, di rencana studi tersebut saya tidak langsung menjelaskan saya akan bekerja di mana, tetapi memang saya ada goals yaitu personalized medicine. Jadi untuk meningkatkan personalized medicine di Indonesia. Tetapi melalui misalkan saya bisa sebagai dosen, atau ketika nanti saya bekerja di industri farmasi itu juga bisa digunakan untuk uji bioequivalensi, atau ketika nanti di rumah sakit saya bisa melakukan pengobatan yang setiap individu itu saya treatment dengan cara yang berbeda-beda. Nah, pertanyaan saya di sini, ketika saya tidak menjelaskan secara spesifik saya nantinya akan menjadi apa, apakah itu akan justru menjadi masalah, karena bisa jadi dianggap malah justru tidak jelas larinya akan kemana atau seperti apa. Ya, baik. Makasih banyak, Kak. Artinya belum punya gambaran mau ngapain ya. Baik. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ketika kita belum punya gambaran mau ngapain, nanti akan sangat berhubungan dengan kontribusi kita. Mau menulis kontribusi itu yang mana ya, bagian mana yang mau saya ceritakan. Itu ya, jadi saya balik lagi ke pertanyaan kedua adalah rencana pasca studi. Jadi bukan rencana saya mau ngambil jurusan apa, tapi setelah studi saya mau bikin apa. Nah, bikin apa ini asumsinya gini. Dalam arti teman-teman bisa melakukan apa saja ya yang dalam kapasitas teman-teman kan, misalkan melakukan apa saja yang teman-teman kuasai gitu ya. Dan yang perlu teman-teman ingat tuh begini ya,
menurut teman-teman, gitu ya, menurut teman-teman, apakah kalau misalkan kita mewawancarai orang, apakah kita lebih percaya pada rekam jejaknya dan bisa kita trace, atau yang hanya bicara ke depan tapi tidak punya rekam jejak? Misalkan menurut teman-teman, lebih mudah dicek yang mana, atau lebih mudah digali yang mana? Nah, ada rekam jejaknya. Ada rekam ya. Jadi dengan kata lain sebenarnya itu sebabnya kenapa kalau teman-teman punya rekam jejak apapun itu yang punya irisan dengan apa yang teman-teman mau ambil, jadi lebih mudah buat teman-teman menceritakan apapun itu. Itu ya, itu tips dari saya ya. Jadi karena ada rekam jejaknya, misalkan kalau saya bilang ya, saya tuh suka meneliti isu anak gitu atau literasi anak. Rekam jejaknya bagaimana? Oh, saya punya penelitian-penelitian mandiri gitu terhadap isu saya walaupun saya tidak misalkan bekerja di kampus misalkan. Nah, kalau ada itu, wah itu bagus banget karena dia segaris ya. Gitu. Dan kita bisa membuktikannya. Itu sebabnya kita membutuhkan rekam-rekam jejak untuk menceritakan, membangun argumentasi kita. Mudah-mudahan Kak Dia punya gambaran ya. Baik. Kak siapa tadi? Leni, Lucy ya. Baik. Saya ke Kak Mizati. Silakan Kak Mizati. Selamat malam Pak Dayu. Terima kasih ya Pak atas kesempatannya. Saya sambil sharing sedikit ya Pak. Saya saat ini bekerja sebagai pegawai tetap non PNS di salah satu kampus negeri di Surabaya. Saya pustakawan tapi bukan yang fungsional Pak. Jadi memang jabatannya itu namanya istilahnya pengadministrasi perpus gitu. Nah, secara peran ini kan Pak, jujur aja saya kan staf bawah banget gitu Pak, umbi gitu Pak. Nah, ada hal yang kemudian saya pengen selesaikan di kantor saya itu karena saya juga sudah berdiskusi sama dosen di kampus yang saya tuju di UI. Karena saya punya track record penelitian juga di kearsipan, terus perpustakaan yang pernah membahas juga perpustakaan di masa COVID gitu. Akhirnya saya pengen belajar ilmu baru di UI itu, saya mau ngambil ilmu informasinya Pak. Nah, ada 2 isu sebenarnya yang saya bawa yang akan saya bawa di esai. Yang sudah saya tulis itu tentang keterbukaan informasi riset kayak gitu. Nah, jadi saya tuh nulis, jujur aja nulis esai itu sambil mengaca gitu loh. Lo siapa sih gitu? Lo tuh cuma bawahan gitu. Lo yakin tah gitu muluk-muluknya gitu. Nah, satu hal yang pengen saya usulkan itu adalah keterbukaan informasi riset di ITS itu gitu. Kan di ITS itu juga banyak kan mahasiswa yang jarak jauh gitu. Tapi mereka tuh mengeluh sering kesulitan dalam mengakses referensi untuk penulisan tugas akhirnya itu. Nah, itu yang pertama. Jadi terus yang kedua itu mengenai istilahnya itu knowledge sharing yang sifatnya itu antara orang yang akan meninggalkan jabatan tersebut atau orang yang akan promosi dengan orang yang akan menggantikan dia gitu. Menurutku itu tuh hal yang penting juga gitu karena untuk meregenerasi terutama tuh pustakawan-pustakawan yang sudah yang sudah mendekati pensiun itu kan banyak. Jadi kadang-kadang juga orang yang menggantikannya itu nggak ada gitu Pak. Jadi bisa jadi pengetahuannya berhenti di dia gitu. Nah, kalau yang kedua ini kan saya sudah pernah membicarakan sebagai topik tesis saya dan sudah disetujui sama calon dosen pembimbing saya itu. Nah, saya tuh jujur aja agak bingung Pak. Yang pertama tuh karena peran saya tuh kan sebagai sebagai bawahan staf biasa aja gitu. Tapi memang bagaimana sih Pak cara mengemasnya gitu? Ya, makasih banyak. Saya ingat, ya, makasih banyak Kak Mizati. Jadi teman-teman ini sedikit curhat ya. Mungkin teman-teman pernah dengar yang budget atau dana pendidikan di Indonesia 20% dari APBN ya. Teman-teman, kalau saya kilas balik, ternyata isu itu awalnya ditulis di sebuah koran oleh seorang staf Kemdikbud namanya Aceh ya, Aceh Suryadi. Pak Aceh Suryadi ini kemudian nanti jadi profesor di UPI ya, tapi isu budget pendidikan 20% pada saat Indonesia belum 20% itu ditulis secara komparasi dengan negara-negara lain di dunia oleh Pak Aceh. Jadi maksud saya waktu itu Pak Aceh umbi-umbian juga gitu. Mohon izin Prof gitu ya, tapi maksud saya bahwa kalau merasa seperti itu yang saya mau bilang adalah ya diperluas saja. Misalkan tadi mau meneliti, bisa juga selain meneliti
Misalkan kakaknya bisa mulai, saya perlu juga menulis yang sifatnya esai-esai tentang isu kepustakaan, perpustakaan, atau kemudian hal-hal penting yang tadi sudah disebutkan. Sehingga secara populer orang lain baca, secara akademik dilakukan penelitian-penelitian sebagai bahan-bahan kajian dalam pengambil kebijakan misalkan, tapi dalam kapasitas kakaknya gitu ya. Gitu. Jadi riset-riset mandiri jadi sangat penting. Saya pikir mungkin itu ya, karena untuk merubah sesuatu kan harus di pengambil kebijakan, sedangkan kita belum di sana. Itu sebabnya saya selalu menyarankan pada saat menulis rencana aksi, maka pakailah pendekatan SMART ya, yang spesifik, teman-teman memang bisa lakukan, ada di lingkup pengaruh teman-teman, kalau belum berarti harus pikirkan bagaimana memperluas pengaruhnya gitu ya. Mudah-mudahan terjawab Kak ya. Terjawab Pak Dayu. Ya, makasih banyak. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman sebelum saya? Saya Pak Dayu. Boleh Bu, aduh. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Ida dari Jawa Timur yang Bondowoso ya. Saya posisi sekarang ASN ya. Jadi ingin melanjutkan ke S3 program doktoral, ingin melalui jalur LPDP misalnya ya. Itu saya kan sekarang sebagai guru di salah satu SMK ya. Nah, untuk bisa meraih hati dan membuat esai yang memikat begitu ya, itu saya pun agak bingung gitu. Kalau melihat cerita-ceritanya esai-esai yang tadi itu, kakak-kakak yang tadi itu menurut saya sudah keren gitu kan. Keren banget gitu. Layaklah mereka kemudian diterima. Nah, saya nggak kepikiran kira-kira nih pertanyaan saya yang pertama, apakah ada perbedaan dengan itu kan baru akan apa ya? Itu yang sudah direncanakan. Sementara saya kan sudah bekerja posisinya gitu kan. Nah, ada beberapa pertanyaan, beberapa yang mismatch ya, nggak match dengan saya. Saya harus bagaimana gitu, dan kemudian topiknya itu akan saya perluas kemana. Karena sebenarnya teman-teman saya sering ada beberapa yang mendownkan saya. Buat apa S3 gitu? Untuk SMK itu guru SMK itu cukup dengan S2 gitu. Padahal saya punya mimpi yang luas ya. Saya pun ingin merasakan jenjang pendidikan S3 dan memberi dampak yang berbeda gitu daripada teman-teman yang lain. Nah, saya mohon masukannya dari Pak Dayu bagaimana? Apakah esainya itu juga sama dengan secara umum atau ada spesifik untuk targeted apa ya, untuk ASN misalnya apa begitu? Mohon saran-sarannya. Terima kasih Pak Dayu. Makasih banyak Bu Ida ya. Sepanjang yang saya tahu ya Ibu ya, pertanyaan esai LPDP dan yang turunannya atau kemudian kerjasama dengan LPDP, seingat sepanjang yang saya tahu gitu kurang lebih ya pertanyaan ini ya, komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi dan rencana kontribusi untuk atau bagi Indonesia. Jadi tidak ada perbedaan satu dengan yang lainnya gitu. Hanya saja kalau dalam kasus Ibu, kalau saya boleh saran, memang pertanyaan mengapa harus ambil S3 itu menjadi hal yang sangat penting, atau kenapa ya saya harus kuliah lagi. Gitu. Karena kenapa itu jadi sangat penting, karena nanti dia menguatkan kita ya, baik mau bikin apa, punya bayangan mau ngapain, nanti punya dampak apa, itu jadi lebih jelas. Jadi memang pertanyaan pertama, mengapa itu harus kita pertanyakan pada diri ya, terutama bukan ke orang lain, saya pikir ke diri sendiri. Kenapa ya saya harus sekolah? Kenapa harus misalkan ke kampus itu? Kenapa harus keluar misalkan? Itu harus kita tanyakan dalam diri, dan saya pikir yang bisa jawab juga kita sendiri. Itu pertama. Yang kedua juga kalau saya perhatikan ini, kalau saya lihat-lihat, sebenarnya ini ya mungkin kalau saya bilang LPDP ini sangat erat irisannya dengan Tridharma ya. Kalau di perguruan tinggi ada Tridharma, ada pengajaran, isu pengajaran, ada isu pengabdian masyarakat, ada isu penelitian gitu ya. Ini dalam pandangan saya. Jadi kalau teman-teman kemudian bisa merangkum itu menjadi kegiatan-kegiatan, aktivitas atau program dan melakukannya, itu sangat bagus. Ini dalam pandangan sependek pengetahuan saya ya teman-teman, dan jadi sangat subjektif. Mungkin begitu Ibu Ida Rita, mudah-mudahan terjawab, nanti japri-japri saja. Baik, terima kasih Pak Dayu. Ya, selanjutnya Kak Nina, silakan, saya persilakan. Ibu Nina mungkin.
Baik, kakak sih kak, biar lebih mudah gitu ya. Oke, pertanyaan saya lebih ke kontribusi kak. Jadi saya itu minta di review juga sama kakak Wardi untuk esainya, tapi ada komen masukan bahwa untuk apa sih rencana kontribusi itu harusnya yang lebih apa ya kira-kira akan tercapai. Saya buat itu kayak bekerja sama dengan beberapa perusahaan dan pemerintahan seperti itu. Apakah saya harus itu sebenarnya memang seperti mimpi yang sangat besar ya Kak. Maksudnya kayak saya pun belum tahu bagaimana cara mendapatkan apa sih namanya surat kah nanti untuk izin dan lain-lain. Apakah itu nanti berakibat tidak baik terhadap esai saya karena saya tidak tahu menjelaskan bagaimana, atau sebaiknya saya tetap cantumkan saja Kak? Terima kasih. Ya, makasih banyak Kak Nina ya. Mungkin saya akan kembali ke disclaimer saya pertama ya pada saat saya cerita mau menjelaskan materi saya, bahwa ada banyak pendekatan menjawab pertanyaan-pertanyaan esai LPDP ya. Yang coba saya bagikan ini adalah yang saya tahu dan kemudian yang coba saya pikirkan mungkin ini yang paling mudah buat saya ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kontribusi untuk Indonesia itu saya maknai menjadi apa manfaat atau dampak dari aktivitas atau program atau rencana kegiatan atau aksi yang mau dilakukan di rencana pasca studi. Jadi seperti itu ya kakak ya. Jadi dia bicara soal dampak, manfaat gitu ya. Nah, kalau tadi saya tangkap kan yang dikontribusi bagi Indonesia masih bicara soal ada aktivitasnya ya gitu ya. Nah, kalau saya melihatnya itu ada di rencana pasca studi. Jadi saya mau bilang bahwa nanti boleh konsultasi lagi ke yang diskusi ya dengan kakak karena mungkin punya pendekatan yang agak sedikit berbeda ya. Tapi kalau misalkan nanti apakah saya berkenan ikut membaca? Boleh, nanti saya coba baca utuh karena kalau cuma cerita kan agak susah juga. Itu ya, Kak ya. Oke. Baik, makasih Kak. Saya ke Kak Anissa ya, sebelum saya lanjut ke bagian terakhir. Silakan Kak Anissa. Ya, silakan Kak Anissa, kayaknya mau tanya. Baik, kalau tidak ada, saya kalau gitu izin lanjut teman-teman ya. Ya, permisi Pak. Silakan. Ya. Silakan. Gini Pak, saya Anissa, rencana saya mau ngambil prodi radiologi. Kemudian di kontribusi saya itu saya berencana untuk menurunkan angka kanker di Indonesia. Termasuk orang hebat, maksudnya orang beruntung. Ya, silakan. Ya, kemudian tapi saya itu tidak punya data tentang kanker di wilayah saya. Saya berasal dari Cirebon, tapi saya tidak punya data kanker dari wilayah saya gitu. Tapi saya mengangkat isu tentang kanker, yang saya punya hanya data yang ada di Indonesia. Itu baiknya gimana ya Pak? Terima kasih, itu saja pertanyaan saya Pak. Iya, ini bicara soal data ya. Jadi kalau saya pikir mungkin yang jadi pertanyaan adalah bagaimana jika Anda ditanya tentang kira-kira di Cirebon bagaimana? Itu kan yang perlu dijawab ya jika dikejar ya. Nah, jadi saya pikir kalau perlu riset tambahan akan lebih bagus ya, misalkan menelusuri jurnal-jurnal penelitian atau kemudian secara kuantitatif di rumah sakit dokter misalkan, atau secara kuantitatif ya melihat dampak-dampak kanker ya. Artinya bahwa dokter membutuhkan sumber-sumber data pendukung jika ada yang bertanya, data Cirebon mana? Kan tidak mungkin kita bilang, Pak, nggak ada data Cirebon. Itu kan tidak mungkin. Bayangkan nanti ada dokter-dokter senior atau profesor nanya ke kita kan tidak mungkin kita jawab gitu. Jadi saya hanya menyarankan kalau Anda bisa menggali lebih detail itu akan membantu dokter pada saat ditanyakan oleh, alhamdulillah kalau sampai ke pewawancara itu biasanya akan ditanyakan. Ini data Indonesia, Cirebonnya mana?
Gitu ya, dokter. Mungkin ke Dinkes kah atau kemana? Saya kurang tahu juga. Iya. Terima Ya, kasih banyak, ya, Pak. sama-sama. Makasih banyak, Dok. Silakan Kak Made. Iya, terima kasih kesempatannya. Mau bertanya Kak, tadi kan dijelaskan kalau rencana pasca studi itu lebih ke arah dispesifikkan ya Kak, langkah-langkah yang akan dilakukan. Nah, kebetulan ini tadi saya sudah punya esai dan sudah mulai tergambar langkah yang akan dilakukan. Tapi sejujurnya ini arahnya adalah saya ingin optimasi program yang sudah ada di pemerintah satu, kemudian ada juga persebaran perbantuan tenaga kesehatan di daerah saya dan juga advokasi. Dan itu sebenarnya tujuannya lebih ke membangun sebuah LSM. Nah, tapi yang saya tanyakan adalah kalau di LPDP sendiri itu sebenarnya ketika kita menyebutkan kita kepengen nih mengembangkan atau membuat sebuah LSM, ini kalau misalnya suatu saat ditanya apa nggak kepengen jadi PNS atau enggak itu, nah itu haruskah kita stick dengan pernyataan kita atau bagaimana? Karena sebetulnya saya kan sudah pernah nih gagal di substansi juga, dan karena saya ini adalah pegawai non PNS di pemerintahan, di mana saya ketika masuk LPDP berarti saya harus resign. Tapi kalau misalnya ya intinya apakah poin harus menjadi PNS itu apakah peluangnya lebih besar atau kita stick dengan cita-cita kita awalnya? Nangkep nggak Kak? Ya. Ya. Nangkep Kak Made, terima kasih banyak. Baik. Saya pikir gini ya, pertanyaan wawancara itu bisa sangat beragam ya. Jadi sangat beragam artinya juga kita harus peka pada pertanyaannya ya dan peka pada para reviewernya ya. Misalkan untuk menjawab pertanyaan Kak Made tadi, saya coba berkaca di pengalaman saya, itu saya sama sekali nggak ditanyain apakah mau jadi PNS gitu. Nggak ada pertanyaan itu. Jadi pertanyaannya hanya bicara soal mau bikin apa, kenapa bikin itu, mau bikin apa lagi yang bisa punya dampak. Itu ya Kak Made. Jadi saya pikir selama kita tahu mau bikin apa dan kita tahu bahwa kalau bikin ini punya dampak dan bisa kita perlihatkan argumentasinya, saya pikir itu sudah hal yang sangat bagus gitu ya. Terlepas mau jadi apa. Karena sebenarnya kayak gini-gini kan melihat kamu mau bikin apa yang punya dampak, bukan nanti mau jadi apa, bukan itu. Gitu ya, Kak Made, mudah-mudahan bisa punya gambaran walaupun saya ceritakan dengan cepat saja. Oh ya. Ya, saya lanjut teman-teman ya, nanti kalau ada pertanyaan boleh ya dilanjut karena saya punya waktu tinggal kurang lebih 20 menit lagi. Boleh ya teman-teman ya. Kita ke bagian terakhir yaitu struktur esai ya. Oke, nanti kalau ini bisa kontak-kontak dengan saya ya. Struktur esai, baik. Struktur esai ini sebenarnya secara sederhana kan pada umumnya ada 3 ya. Ada pembuka, ada isi, ada penutup. Itu ya teman-teman ya. Saya mau tanya teman-teman, kira-kira yang paling banyak kita akan menulis atau kalau 1.500 kata minimalnya, paling banyak katanya kita taruh di mana teman-teman? Di pembuka, isi, atau penutup? Isi ya, terima kasih. Oke, kira-kira kalau 1.500, berapa banyak katanya kita taruh di isi misalkan ya. Ini more or less bisa berapa aja ya, tapi saya pikir saya sepakat dengan teman-teman ya. Jadi kurang lebih kalau kita buka seperti ini ya. Nah, esai itu kan kurang lebih seperti ini ya. Jadi pembukanya bicara soal membuka dan bercerita mau menjawab 3 hal ya, yaitu komitmen kembali, rencana pasca studi, dan kontribusi. Isinya berarti menjawab komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia, gitu ya. Dan penutupnya berarti
menutup dan menyimpulkan cerita kita tentang komitmen kembali, rencana pasca studi, dan kontribusi Indonesia. Secara struktur kan kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Jadi masing-masing saling terhubung gitu ya. Jadi di pembuka sudah cerita mau cerita 3 hal. Diisi menceritakan 3 hal. Di penutup menceritakan simpulan tentang 3 hal itu. Ya seperti nulis skripsi ya, jika ada 3 pertanyaan maka dijawab 3, ditutup 3. Itu ya teman-teman ya. Sampai di sini punya gambaran? Cukup jelas? Jelas ya, baik. Baik, makasih banyak teman-teman. Karena sudah cukup jelas, maka kalau contohnya misalkan saya bilang bagian isi saya kasih 1000 kata, misalkan saya bilang bagian isi adalah 1000 kata, maka pembuka contohnya saya bagi sama rata ya. Pembuka 250 kata, penutup 250 kata. Kalau isinya ini ada 3, maka masing-masing saya kasih 300 sampai 400 kata. Jadi komitmen kembali ke Indonesia 300-an kata, rencana pasca studi 300-an kata, rencana kontribusi Indonesia 300-an kata. Gitu teman-teman ya. Itu ya, jadi itu sebabnya kenapa kita kunci dengan kata supaya nggak kemana-mana. Wah katanya lebih. Wah katanya lebih nih, harus dikurangin. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Sampai di sini cukup jelas? Kalau jelas boleh emoticon, mantap ya. Makasih banyak ya, masih menyimak sampai akhir. Kalau sudah cukup jelas, sekali lagi disclaimer. Teman-teman, sekali lagi saya disclaimer ya. Ingat, nulis yang mudah bagi pembaca memahami apa yang mau kita tulis. Gitu ya teman-teman ya. Karena reviewer nggak punya waktu menerka-nerka. Ini nanti dia mau balik kemana ya? Ini nanti dia mau melakukan apa ya? Ini nanti dia mau manfaatnya apa misalkan gitu ya. Jadi tulis yang ada keyword-keyword yang memudahkan para reviewer. Itu sebabnya. Oke, silakan Kakak Raymond mungkin mau bertanya. Ya, selamat malam Kak. Ya, selamat. Boleh Kak. Untuk pembagian kata-katanya itu kan 500.000 atau 300.000 yang itu isi pembuka dan penutup itu jadinya paragraf enggak sih Kak? Jadi misalnya kayak paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 atau bagaimana Kak? Kira-kira karena kan satu paragraf itu kan satu tema kan ya, satu ide pokok gitu loh Kak. Kayak gitu. Dan kalau paragraf 1000 apa enggak kepanjangan ya kira-kira? Ya. Mohon Ya, kasih banyak Kak Raymond. Saya pikir kita bisa fleksibel membuat beberapa paragraf, tapi selama kita bisa mudah mengelompokkannya ya Kak ya. Jadi nanti pakai kata-kata sambung aja ya. Gitu. Jadi ini berarti hanya 3 paragraf. Enggak ya, bisa fleksibel lah. 6, 7, mungkin 8, tapi 2 paragraf pertama bicara apa, gitu ya, rencana kontribusi. Paragraf 1, 2 misalkan pembukaan gitu ya. Paragraf 3, 4 itu komitmen gitu ya. Paragraf 5, 6 itu paragraf 5 misalkan rencana pasca studi misalkan. Paragraf 6 6 adalah komitmen, selanjutnya penutup. Misalkan seperti itu ya. Jadi nggak harus ini 3, nanti kan tengahnya panjang sekali ya. Itu ya Kak ya, mudah-mudahan punya gambaran. Oke, teman-teman. Kalau sudah jelas, dan yang tadi itu hanya contoh ya, maksud saya teman-teman silahkan bikin bobot sendiri ya, mau, Kak saya pembukanya mau 400 kata, ya silahkan, 300 kata boleh, tapi ingat bahwa bobot besarnya ada di isi gitu ya teman-teman ya. Oke, kenapa kita kunci dengan kata, itu biar gampang teman-teman nulisnya. Nah sebelum itu nanti teman-teman bisa coba bikin outline biar gampang. Nah, saya tadi sudah disclaimer supaya teman-teman menulis yang orang lain mudah membacanya dan mengerti. Habis ini orang ini mau cerita apa gitu ya, biar gampang reviewer menangkap pesan kita. Saya beri contoh ya teman-teman ya. Ini paragraf awal ya. Dari beberapa teman-teman kita.
yang sudah ditulis. Saya sekali lagi tidak menulis nama biar ini tetap ini ya konfidensial gitu ya. Oke teman-teman, yang paling bawah ada salah yaitu harusnya saat ini saya. Sekarang pertanyaan saya ini pembuka betul ya, saya dapat dari esai. Pertanyaan saya teman-teman, habis ini teman kita atau kakak kita ini mau menulis apa? Ada yang tahu nggak? Halo teman-teman, masih mengikuti saya? Masih ya? Kira-kira teman kita ini habis ini mau nulis apa? Ada yang bisa nebak nggak? Rencana seperti ini. Rencana apa, Bu? Itu yang bagian awal itu. Apa ya? Kayaknya dia bakal menceritakan hukum perdata adat ini di Ya. isinya. Bisa jadi cerita tentang hukum adat ya. Bisa jadi juga cerita tentang kuliahnya misalkan. Iya. Tapi pertanyaan saya sebenarnya, oke, mau cerita hukum adat. Oke, kita balik lagi ya. Nanti kita lihat ya. Sekarang pertanyaan kedua, teman-teman. Ini ada esai seperti ini. Ini juga pembuka. Kira-kira orang ini habis paragraf ini mau cerita apa? Mudah kita tebak nggak? Ada hubungannya dengan pertanyaan yang sudah ditanyakan. Komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi. Kelihatan nggak? Ada teman-teman? Kira-kira kakak kita ini dari Ketua Divisi Jurnalistik mau cerita apa di sini? Ada teman-teman? Halo teman-teman, apakah bisa terbaca? Terbaca, Pak. Oke, kira-kira habis ini mau cerita apa? Oke. Agak kendala, teman-teman. Kira-kira dia mau tebak-tebak aja, habis ini mau cerita apa? Rit mau coba? Ceritakan komitmennya, Kak. Oke, misalkan mau cerita komitmen ya. Walaupun kita belum, oke, boleh cerita kata kunci yang menghubungkan dengan komitmen ada, teman-teman? Habis ini mau cerita komitmen gitu. Belum kelihatan clear ya. Harus dibaca lagi kan yang lainnya ya. Baik. Kayaknya dia penulis ya, dari lihat dia lomba-lomba ini. Ya, jadi mungkin mau menceritakan ya. Oke, saya lanjut ke yang ketiga, teman-teman. Oke, ini juga saya tidak menyebutkan nama. Kira-kira ini habis ini mau cerita apa? Nah, ada kelihatan, tapi pertanyaan saya habis ini beliau ini mau cerita apa? Dan bayangkan ini adalah paragraf pertama ya. Beliau mau cerita apa? Dapat teman-teman? Halo teman-teman? Dapat Kak. Rencana studinya, Kak. Oke, dia mau cerita rencana studinya di Indonesia ya. Itu paling bawah ya. Oke. Oke, teman-teman ya. Sekarang saya akan kasih lihat contoh terakhir. Coba teman-teman lihat apakah ada kata kunci yang menghubungkan dengan komitmen kembali ke Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada kata kunci yang
orang itu mau lakukan apa kalau kembali ke Indonesia atau kembali ke tempatnya, dan yang ketiga dia mau kontribusi apa. Itu ya teman-teman ya, saya perlihatkan ya. Silakan dibaca dulu ya. Ini juga paragraf pertama ya dari sebuah esai. Oke, teman-teman, apakah sudah dibaca? Sudah. Sudah, Kak. Oke, pertanyaan saya, apakah ada kata kunci komitmen kembali ke daerahnya? Iya, ada. Ada ya? Di mana? Ke Sorong. Saya Pasti. pasti kembali ke Sorong ya. Oke, terus apakah ada kata kunci dia mau melakukan apa atau aksi yang mau dia lakukan? Halo teman-teman. Oh. Di paragraf terakhir dia masih kasih gambaran. Oke. Dia sebutkan dia melakukan apa yang telah dia lakukan ya. Itu adalah Balik kantor. Aksinya ya. Iya. Belum tahu aksinya apa, tapi dia cerita dia akan kembali melakukan apa yang dia lakukan, itu bagian kedua. Terus dia bilang nggak? Atau ada kata kunci kan yang bicara soal kontribusi, dia ganti dengan dampak dan manfaat ya, teman-teman ya. Baik. Setelah ini paragrafnya berarti dia akan cerita tentang apa, teman-teman? Dia akan menjelaskan apa kalau terakhirnya bicara ini? Ada 3 tadi, kembali ke Sorong, kemudian melakukan apa yang telah dia lakukan, dan nantinya punya dampak dan manfaat. Kira-kira setelah ini dia mau bicara apa? Artinya penulis akan menceritakan tentang yang sudah dia lakukan di paragraf kedua. Ya, di paragraf kedua dia menjawab pertanyaan pertama. Jadi sekali lagi saya ulang ya, teman-teman ya. Oke. Saya ulang ya. Di paragraf pertama atau di paragraf pembuka, penulis sudah kasih contoh bahwa saya mau jawab 3 hal ini, komitmen kembali, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi gitu ya. Maka pada saat di paragraf selanjutnya dia akan cerita tentang yang pertama, kenapa saya harus kembali ke Indonesia? Habis itu kalau sudah selesai dia ceritakan, baru dia ceritakan, saya kalau sudah kembali mau bikin apa gitu ya. Nah, dengan seperti itu, maka kalau dilihat seperti ini, maka dia bilang gini, setelah paragraf ini dia akan cerita, kenapa saya pasti kembali ke Sorong? Cerita dia. Sudah selesai dia cerita, terus dia cerita lagi, kalau di Sorong, dia mau bikin apa sebagai rencana pasca studi. Kalau sudah selesai, baru dia cerita, kira-kira nanti dampak dan manfaatnya apa saja. Lalu dia bikin paragraf penutup. Baik, teman-teman, sehingga kemudian paragraf-paragraf itu saling kalau kita bilang bahasa Inggrisnya, kalau teman-teman belajar IELTS namanya cohesion dan coherence ya. Nyambung, logik masuk akal, saling jahit. Dari atas sampai bawah. Sampai di sini teman-teman, bagaimana, cukup jelas? Oke. Jelas ya? Jadi sangat jelas ya. Terima kasih banyak teman-teman. Kalau begitu saya lanjut ya. Bagaimana teman-teman, bagaimana menurut Messi? Bagaimana menurut teman-teman sekalian? Mudah-mudahan sudah sangat jelas ya. Teman-teman, terkait omong-omong soal Messi, saya juga baru tahu. Teman-teman ingat Messi tidak jadi ke Indonesia ya? Benar ya? Ya, jadi saya baru tahu ternyata Messi itu sedang membaca di taman baca. Jadi tidak jadi ke Indonesia. Teman-teman, terima kasih banyak. Mudah-mudahan dapat gambaran ya sedikit lah tentang bagaimana menulis esai. Itu ada Instagram saya, juga ada nomor WhatsApp saya, kalau berkenan disimpan, terima kasih.
salam dari saya juga dari Messi ya yang sedang membaca di Taman Baca. Terima kasih banyak. Selamat malam. Saya kembalikan ke tim Punya Arti, Kak Angel. Silahkan. Halo, halo. Oke, Kak Angelnya lagi di kamar mandi nih Kak nih. Oh Jadi, iya, silahkan. nah cukup padat, berisi, sangat jelas, jadi tercerahkan ya teman-teman semuanya. Baik, kira-kira ada lagi nggak nih yang mau ditanyain atau kita langsung lanjut ke... Oke, sebelumnya makasih banget ya ke Kak Dayu atas ilmunya dan materi-materinya gimana sih nulis esai yang benar tentunya buat teman-teman agar bisa tambah berkualitas ya esainya ya. Oke. Selanjutnya adalah review esai ya Kak Angel ya? Oh, udah sekalian tadi. Sudah sekalian kita review. Jadi nanti teman-teman sudah bisa melihat bagaimana contoh-contoh gitu. Jadi sudah sekalian. Ini sudah selesai, udah tanya jawab juga. Berarti ini langsung closing, mungkin Kak Dayu ada closing lagi atau cukup Kak? Dari saya mungkin begitu teman-teman ya. Jadi sekali lagi tadi ada pertanyaan, gimana penutup? Yaitu penutup adalah simpulan kita dari cerita komitmen, dari cerita rencana pasca studi, dan cerita kontribusi ya. Gitu. Diceritakan saja kesimpulannya, lalu bisa ditutup dengan quotes, bisa ditutup dengan alasan kenapa LPDP harus memilih kita, itu bumbu-bumbu saja ya. Tapi yang kuncinya tadi udah saya jelaskan. Esai adalah, kalau ada pertanyaan esai, maka jawablah pertanyaan esai itu. Jangan lari dari pertanyaannya. Sehingga kemampuan memahami pertanyaan dan menyederhanakan itu jadi sangat penting teman-teman. Tapi sekali lagi di luar sana ada banyak sekali pendekatan, ini hanya salah satunya. Kalau dirasa cocok ya silahkan dipakai. Mungkin begitu ya teman-teman ya. Senang sekali kalau bisa berteman dengan teman-teman di Instagram juga ya. Iya. Jangan lupa follow Instagramnya Kak Dayu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak. Oke, aku balikin ke Kak Angel ya, Kak Angel ya. Oke, terima kasih Kak Martina. Maaf teman-teman. Gimana belajar malam hari ini? Apakah kalian semua sudah semakin tercerahkan dan juga bahagia dengan apa yang sudah kalian lakukan malam hari ini? Kalau iya mungkin boleh tolong jempolnya. Say thank you kita buat Kak Dayu yang sudah sangat jelas ya memberikan arahan buat teman-teman semua. Terima kasih sebelumnya aku mau ucapkan juga buat Kak Dayu atas waktunya, atas effortnya dan hatinya yang begitu baik mau sharing sama kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah on time tadi datang dan juga sudah semangat untuk aktif tadi sepanjang kita meeting ya, semuanya pada bertanya dan juga aku lihat teman-teman sangat-sangat. Oke, kalau gitu kita bisa dengan segera menyelesaikan proses malam hari ini lebih cepat daripada jam yang sudah saat aku sampaikan di awal. Dan terima kasih juga buat buat semua teman-teman yang sudah sempat mengirim esai juga ke kita ya, dan tadi sudah sempat dijelaskan sama Kak Dayu juga dari awal gitu. Oke, ada satu pengumuman sebelum kita selesai dan kita berfoto teman-teman. Ada dua. Yang pertama adalah nanti kami minta bantuannya buat teman-teman semua yang sudah hadir malam hari ini untuk mengisi feedback. Feedback ini buat kami Punya Arti dan juga untuk Kak Dayu supaya kami bisa memperbaiki mungkin ada satu dua hal yang tidak berkenan dan juga supaya kami bisa tetap bertumbuh sama seperti teman-teman juga bertumbuh. Yang pengumuman yang kedua adalah teman-teman jangan lupa juga untuk follow IG Kak Dayu, IG Punya Arti dan juga TikTok Punya Arti supaya kalian tidak ketinggalan berbagai macam informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama buat teman-teman yang masih dalam persiapan LPDP. Di event kali ini juga aku lihat ada banyak menti-menti dari Punya Arti, teman-teman Punya Arti itu punya mentorship gratis. Nanti kalau LPDP selanjutnya di LPDP kami itu juga buka. Oke, anyway,
Ya, nanti rekornya akan kita upload di YouTube. Teman-teman bisa akses di YouTube. Nanti bisa di YouTube-nya punya Arti. Nanti akan aku kasih juga linknya di Instagram. Begitu saja pengumuman dari kami. Kita berfoto dulu ya Kak Dayu dan teman-teman semua yang mau on cam.